Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan yang ketiga, marilah kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan manfaat untuk kita semua fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Anak-anakku semua, pada pertemuan yang ketiga materi IPS ini kita bahas yaitu tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Sebelumnya kita harus tahu dulu tentang konsep ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Itu tentang ekonomi kreatif. Selanjutnya yang harus kita tahu yaitu tentang ciri-ciri ekonomi kreatif. Ciri ekonomi kreatif yang pertama yaitu memiliki unsur utama kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi internasional. Sedangkan ciri yang kedua terdiri atas penyediaan produk kreatif langsung kepada pelanggan dan pendukung. Dan yang ketiga, siklus hidup singkat, margin tinggi, keanekaragaman tinggi, persaingan tinggi, dan mudah ditiru. Nah, selanjutnya tentang apa yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, yaitu tentang jenis dan sektor ekonomi kreatif. Nah, di sini dalam pengembangan industri kreatif di bukunya yang diterbitkan pada tahun 2005, Departemen Perdagangan RI tahun 2008 menyebutkan bahwa jenis ekonomi kreatif dibagi menjadi beberapa, diantaranya satu yaitu tentang periklanan. Apa itu periklanan? Yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan media tertentu. Yang kedua, jenis ekonomi kreatif yaitu termasuk arsitektur. Arsitektur merupakan kegiatan yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro, level yang paling luas, sampai pada level mikro atau level yang sempit atau kecil. Selanjutnya jenisnya yaitu pasar barang seni. Pasar barang seni di sini di dalamnya termasuk barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi.
Sedangkan jenisnya yang keempat yaitu mengenai penerbitan dan percetakan, yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku. Nah, sedangkan bagaimana upaya meningkatkan ekonomi? Yang dimaksud di sini yaitu ekonomi kreatif. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, di situ ekonomi Indonesia memiliki acuan yaitu ekonomi Pancasila. Karena dasar negara kita adalah Pancasila. Sedangkan upaya yang kedua yaitu melalui demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi di sini berarti kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Nah, di dalam demokrasi ekonomi melibatkan pemerintah, pengusaha, dan seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini nanti akan dibagi menjadi BUMN, BUMS, dan swasta. Upaya selanjutnya yaitu mengenai sistem ekonomi Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Nah, itu nanti bagaimana bunyi pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 adalah tugas kalian untuk mencari bagaimana pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Nah, berdasarkan bunyi dari pasal dari 3 ayat yaitu 1, 2, 3, pasal 33, pemerintah sangat berperan menunjang sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya tentang strategi untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Strategi atau cara untuk pengembangan ekonomi kreatif yang pertama yaitu menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Sedangkan yang kedua membuat roadmap atau pemetaan industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. 4. Membentuk Indonesia Creative Council, yaitu sebuah karya atau ide yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Dan yang kelima yaitu membuat program komprehensif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan evaluasi, gunanya untuk menggerakkan industri kreatif melalui pengembangan pendidikan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Dan yang terakhir di sini tentang Kementerian Perdagangan melakukan pengembangan ekonomi kreatif
untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Yaitu pengembangan database. Pengembangan database yang berbasis multimedia yang nantinya akan saling terintegrasi melalui media internet. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan atau kerjasama. Yang ketiga, Pekan Produksi Kreatif Indonesia yang disekat dengan PPKI. Dan yang keempat, Festival Ekonomi Kreatif dengan misi mempromosikan ekonomi kreatif Indonesia. Dari sini nanti produk-produk Indonesia akan dikenal di negara-negara lain. Dan yang kelima, Wahana Kreatif, yaitu memperkenalkan dan mempromosikan produk sebagai upaya menampilkan karya dan budaya bangsa Indonesia melalui wahana kreatif. Nah, itulah materi pada pertemuan ketiga. Jangan lupa tagihannya tadi kalian Ibu suruh untuk mencatat bagaimana bunyi pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini bisa kalian pahami dan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.